media akan datang, akan mengatakan Pak Anies akan didukung oleh tidak. Kalau mau lepas, anak umat Islam Kita pengen ada berjalan lancar. tantangan Pak Anies. Jadi minta dicopot Kita nggak mau. Antum sayang Pak Anies. Kalau ada saya sama Pak Anies, ya Antum sayang Pak Anies. Bukan antum sayang Pak Anies. Kita nggak mau kita Pak Anies. sebaiknya. Kalau kita nggak sayang Pak Antum panitia bukan? Anies hari ini, Ya, Kalau peserta udah diam. Jangan mau Anda dengan artinya jangan iman dia sedikitkan beda la ilaha illallah itu dengan HTI. Bukan. Kita nggak mau didorong. Kita nggak mau Pak Anies. Udah diturunin. Kalau diturunin kita tetap di sini. Udah diturunin silakan. Sekarang Izin bendera merah putihnya saja ya. Kelompok yang menamakan Majelis Sang Presiden menggelar deklarasi dukungan ke Anies Baswedan untuk menjadi Presiden RI pada 2024. Deklarasi itu digelar pada Rabu 8 Juni 2022 pagi dengan diikuti sekitar 250 orang di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan. Adapun peserta kegiatan deklarasi itu dengan berbagai macam latar belakang, di antaranya mantan narapidana terorisme (Napiter), mantan anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), hingga mantan anggota Front Pembela Islam (FPI). Di sisi lain, dalam acara tersebut terpasang juga 4 bendera berkalimat tauhid yang diduga atribut HTI yang disandingkan dengan bendera merah putih. Mantan anggota HTI Zainal Abidin menyebut dukungan terhadap Gubernur DKI Jakarta itu sebagai bentuk respon dari kinerja Anies selama ini. Kenapa kami mendukung Pak Anies Baswedan? Pertama, dalam kinerja di DKI sudah menjawab aspirasi umat Islam, ucap Zainal. Dukungan ini menjadi perhatian banyak pihak lantaran ada mereka yang menyebut dirinya sebagai sosok mantan Napiter, mantan HTI, dan mantan FPI. Belakangan, sejumlah pihak yang dikaitkan membantah memberikan dukungan dan terlibat di acara tersebut. Terkait itu, ex-juru bicara HTI, Ismail Yusanto, menyebut dirinya tidak mengetahui adanya kegiatan tersebut. Saya tidak mengetahui sama sekali acara tersebut dan segala hal yang terkait dengannya, kata Ismail saat dihubungi Rabu 8 Juni 2022. Ismail menduga ada permainan dari fungsi intelijen dalam kegiatan deklarasi tersebut. Sangat mungkin ada fungsi intelijen, ada pihak ketiga sedang bermain, ucapnya. Senada dengan Ismail, tim advokasi Front Persaudaraan Islam (FPI), Aziz Yanuar juga mengaku tidak mengetahui ada kegiatan tersebut. Aziz tidak mau berkata banyak, namun dia juga mempunyai kecurigaan yang sama dengan Ismail, yakni adanya fungsi intelijen yang bermain dalam kegiatan tersebut. Kemungkinan besar demikian, kita sama-sama tahulah, ungkapnya. Diketahui masa dari Majelis Sang Presiden menggelar deklarasi sebagai bentuk dukungan kepada Anies Baswedan untuk menjadi Presiden RI periode 2024-2029 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu 8 Juni 2022. Beberapa anggota yang terlibat dalam deklarasi tersebut adalah 1. Habib Musalam bin Muhammad, ex-FPI. 2. Habib Syarif Abdullah Al-Haddad,
FPI. 3. Ustadz Jainal Mustaqin, Ek Napiter. 4. Ustadz Ahmad Yaki, Ek FPI. 5. Ustadz Haji Abdullah Gadir, Ek FPI. 6. Usman Adnan, Ek HTI. Dan 7. Muhammad bin Anwar Marta, Ek FPI. Sedangkan yang menjadi narasumber media dalam konferensi pers acara deklarasi tersebut adalah Habib Alif Akbar bin Abdurrahman Al-Yamani, Ek FPI. 2. Habib Ali Jainal Abidin Asgab, Ek FPI. 3. Ustadz Wandi Supandi, Ek Napiter. 4. Ustadz Kartono, Ek Napiter. 5. Ustadz Syahroni, Ek FPI. Dan 6. Jainal Abidin, Ek HTI. Sementara mantan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik, ikut buka suara terkait dengan munculnya pihak yang membawa bendera HTI dalam acara deklarasi dukungan untuk Anies Baswedan maju sebagai calon presiden Capres di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Taufik memastikan pihak yang mengatasnamakan pendukung Anies Baswedan itu bukanlah kelompok pendukung yang sesungguhnya. Kelompok tersebut menurutnya sekumpulan orang yang tidak suka dengan Anies Baswedan. Pasti dalam bayangan saya, orang yang tidak suka Anies sudah pasti, kata Muhammad Taufik, Rabu 8 Juni 2022. Atas adanya insiden ini, Taufik mendesak kepada aparat penegak hukum untuk segera melakukan penangkapan. Sebab hal yang dilakukan kelompok tersebut telah melanggar aturan negara, di mana mereka mengibarkan bendera organisasi yang sudah resmi dilarang. Sudah pasti di luar pendukung Anies. Kalau HTI tangkap aja, polisi kenapa didiemin? Kan nggak boleh kibar-kibarin bendera organisasi yang sudah dilarang. Tangkap saja, kata Taufik. Lebih jauh, dirinya juga meminta kepada aparat penegak hukum untuk dapat mengusut secara tuntas siapa pihak yang berada di belakang rencana pembentukan deklarasi dukungan ini. Sebab kata dia, jika dibiarkan maka ancamannya yakni meruntuhkan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Harus diusut sampai tuntas dong. Jangan main-mainlah soal begituan. Itu kan merusak persatuan, kata Taufik. Sebelumnya, masa yang mengatasnamakan Majelis Sang Presiden menggelar deklarasi sebagai bentuk dukungan kepada Anies Baswedan untuk menjadi Presiden RI periode 2024-2029 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu 8 Juni 2022. Saya yakin bahwa itu bukan pendukung Anies, dan sebaiknya polisi tangkap dong, kan bendera HTI udah dilarang, nggak dikibar-kibarin, masa didiemin aja sama polisi? Itu kan kejadian sebelumnya juga kan, sehari sebelumnya yang PE palsu gitu. Dan menurut saya cara-cara yang kotor seperti ini jangan dilakukan lagi lah ya. Cara yang akalnya kurang sehat ya. Ya jadi begini, kalau dukungan tentu kalau ada organisasi yang terlarang, ya kan, mengibarkan simbol-simbol organisasi terlarang, ya nanti ini berurusan dengan aparat hukum, ya. Jadi tidak boleh, kan kita sudah jelas ya, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Kalau yang tidak boleh yang dilaksanakan itu melanggar hukum. Kalau melanggar hukum tentu ada sanksi. Namun sebelum kegiatan dimulai, ketegangan sempat terjadi lantaran ada 4 bendera kalimat tauhid yang diduga atribut Hizbut Tahrir Indonesia
HTI di atas panggung acara. 2 orang panitia langsung meminta agar acara dihentikan sementara, sebab ada 4 bendera yang diduga sebagai atribut HTI berada di atas panggung. 1 orang panitia acara tersebut khawatir jika bendera itu berada di atas panggung akan menjatuhkan citra Anies Baswedan. "Turunin itu bendera. Antum sayang Pak Anies enggak? Kalau sayang, turunin itu bendera," kata seorang panitia di lokasi. Setelah itu, bendera itu diturunkan sehingga menyisakan bendera merah putih saja yang berada di atas panggung. Dengan adanya kejadian tersebut, Polres Metro Jakarta Selatan langsung menyelidiki dugaan kemunculan bendera berkalimat tauhid mirip milik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Bendera itu berkibar dalam acara deklarasi dukung Anies Baswedan sebagai calon Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Acara yang digelar ratusan orang yang mengatasnamakan Majelis Sang Presiden di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu 8 Juni 2022. Dalam acara itu, sempat terpampang 2 bendera hitam dan putih berlafaz kalimat tauhid yang mirip dengan atribut HTI. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Budi Herdi Susianto mengatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan pendalaman terkait kemunculan bendera itu. Jadi kita sedang melakukan pendalaman. Begitu ada informasi seperti itu, kita kebetulan langsung di TKP itu kita amankan benderanya. Saat ini sudah diamankan di Polres, kata Budi saat dihubungi Rabu 8 Juni 2022. Terkait hal itu, Budi juga telah memeriksa sejumlah saksi. Saksi itu dimintai keterangan terkait acara deklarasi itu. Kita sudah mintai keterangan beberapa orang. Saat ini proses masih berjalan. Ada panitia dan ada security, jelasnya.